Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Husnul Nisa dan rekan saya yaitu Vira Julia Maulida. Kami sedikit akan membahas tentang gerabah. Gerabah adalah alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Bahan dasar untuk membuat gerabah adalah tanah liat. Awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Lalu, perkembangan seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau kerat. Nah, yang kita lihat sekarang adalah pemilik gerabah, namanya yaitu Pak Aswan. Beliau adalah pensiunan dari kantor Bapeda. Biasanya sebelum pandemi terjadi, setiap bulannya di gerabah milik Pak Aswan selalu kedatangan murid dari sekolah-sekolah untuk belajar membuat gerabah. Untuk membuat gerabah, tanah harus diseleksi terlebih dahulu teman-teman. Tanah yang diseleksi yang tidak mengandung sampah, batu, atau kotoran. Nah, caranya yaitu dengan cara disaring, kemudian digiling agar tanah tersebut lembut. Yang kita lihat sekarang yaitu jenis-jenis dari gerabah yang telah dibuat oleh Pak Aswan. Nah, jenis-jenis gerabah ini memiliki jenis yang berbeda-beda teman-teman, dan jenis pelukisannya juga berbeda. Udah atas semua. Terkena sampah gitu ya. Tidak ada kotoran dan yang bagus. Setelah rekan saya banyak berbincang dengan Pak Aswan, ternyata banyak perubahan yang terjadi setelah pandemi teman-teman. Nah, mari kita dengar harapan Pak Aswan untuk pemerintah dan generasi bangsa. Ada juga perhatian dari pemerintah, makanya kami didukung buat pelatihan. Ada regenerasi bangsa, terutama pemudanya yang belum mendapatkan kerja, misalnya. Kita bimbing dia di sini, kita buat pelatihan, kita bimbing. Sudah itu nanti apabila mereka sudah pandai atau ahli, juga ikut kerjasama sama kami di sini. Bisa nanti akan kami jadikan dia sebagai mitra. Harapannya tadi itu ya untuk juga ciptakan lapangan kerja di Langsa ini. Ya. Karena saya tahu persis ya, Langsa ini memang sempit sekali masalah lapangan. Benar Pak, ya. Nah itu bisa dibuktikan ya. Dulu banyak pabrik ya, di Langsa atau di wilayah Cibinong. Di sini aja ada 2 pabrik udang yang tutup sampai sekarang juga nggak ada harapannya. 2 pabrik plywood, ya. Ada lagi pabrik-pabrik. Ini salah satu bukti sebenarnya. Di Langsa ini sebenarnya butuh. Kenapa? Warga penduduk kota Langsa kan padat. Iya. Saya tahu Langsa ini adalah wilayah dulu namanya Kota Madia. Iya. Sekarang jadi kota pemerintahan kota. Itu adalah pemerintahan kota yang kecil seluruh Indonesia, tapi padat penduduk. Ya udah jelas pasti membutuhkan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang paling sesuai, paling cocok adalah di sektor industri. Industri itu ada industri menengah, jangan industri besar ya, nggak boleh itu di wilayah yang kecil. Industri menengah, industri kecil, home industri, dan industri mikro. Iya. Bukan makro ya, mikro. Mikro. Itu home industri atau industri rumah tangga itu sangat layak, betul-betul cocok dikembangkan. Nah, ya kita ambil contoh saja ya di daerah Padang. Di rumah-rumah itu memang sudah terbina dari dulu ya, misalnya kerajinan tenun, bordir, anyaman, segala macam. Jadi di rumah itu tidak pernah diam, di dalam rumah ada 5 atau 6 orang itu tetap kerja, dia memproduksi sesuatu. Makanya produk misalnya ya bordir kita kalah dengan Padang. Kenapa? Itu tadi sebabnya memang sana tuh sudah terbentuk sentra, namanya sentra industri. Jadi satu kampung memang kerajinannya itu dibina.
juga kalau namanya ini gerabah ya. Gerabah. Itu sentra yang dikenal yang besar yaitu Kasongan di daerah Jogja sana, itu Pleret, Purwakarta, daerah Jawa Barat. Jadi inilah tadi harapan saya sebenarnya untuk bisa kembangkan ini. Pertama adalah karena tanahnya di sini memang layak. Nah, waktu saya pernah dinas di perindustrian dulu, ya, itu ada ahli tanah dari Bandung, kita ikut mendampingi. Dia bilang tanah di sini rata-rata bisa dipakai untuk menjadi bahan industri dan kerajinan. Jadi ya, sebenarnya memang sumber daya alamnya sudah ada, tinggal bagaimana kita Cara bisa mengelolanya Pak ya? mengimbangi dengan SDM sumber daya. Ini ambil satu paket Jadi begitu campur ya itu Pak. satu pool besar Itu itu. Kak Bapak sendiri yang bekerja atau memang waktu itu? Ada orang yang mendampingi, Iya Pak, karena nggak nanti sendiri ada. yang Itu ahli, dia berapa aneka ragam macam Pak yang dia ambil itu Pak? dan macam-macam. Ya, sesuai nanti ke keinginan konsumennya di sana. Oh dia jual. Itu yang sering beli orang pot bunga yang pakai kaki gitu ya. Itu untuk menghias-hias rumah, termasuk juga meja kursi gerabah. Nah, itu satu set bisa sampai 1,6 juta. Itu Bapak sendiri. Enggak, ada yang Ada kerja Pak ya? kalau saya kan spesialisasi saya adalah ngukir. Oh, Apa yang orang udah berumur gini kan nggak punya tenaga lagi. Ya, gitu. Nah di sini kan Pak, orang belum tertarik kenapa? Ya memang saya sendiri pun juga masih murah-murah susah. Tapi kalau di Kasongan, ya mungkin kalau kalian nanti melancong di sana lihat sendiri. Itu kerajinannya rata-rata ekspor ke Eropa. Satu bulan bisa keluar sampai 10 kontainer. Kerajinan beras. Pasarnya sampai ke Jerman, ke Belanda, ke Swedia, Arab Saudi, luar negeri Pak ya? ke luar negeri. Nah, memang kerajinan gerabah kita ya memang ada hal yang unik ya. Setelah mendengar harapan dari Pak Aswan, sekarang giliran Husnul dan Vira ingin mencoba membuat gerabah. Nggak kuat kan putar aku.